Bisnis yang mau bekerja sama dengan saya harus ngelihat untungnya buat saya apa. Betul. Jangan hanya untung buat dia doang dong gitu. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas akhir-akhir ini kan banyak nih berita yang bermunculan terkait Kaisang yang nebeng jet pribadi dengan temannya. Nah, penasaran kan apa sih kaitannya dengan bisnis? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo ya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik Coach. Oke. Ini Coach, kan akhir-akhir ini tuh banyak yang bertebaran nih Coach terkait berita Kaisang itu nebeng jet temannya gitu kan Coach. Nah kalau misalkan kita kaitin ke dalam dunia bisnis nih ya Coach ya. Kalau misalkan kayak nebeng bisnis atau kerjasama dengan bisnis itu tantangannya apa sih Coach? Oke, jadi dari berita-berita Kaisang nebeng itu gitu ya dikaitkan dengan bisnis. Ya, dalam hal ini mungkin saya nggak terlalu fokus untuk membahas Kaisangnya ya, karena itu udah beda lagi tuh. Mungkin udah jatuhnya ke politik atau ke apa gitu nanti betul. ya. Gitu, dan itu sudah banyak yang membahas ya. Jadi mungkin kata kunci nebengnya ini sih gitu ya, yang mau bisa dipakai nggak sih dalam bisnis gitu ya. Iya betul. By the way, nebeng itu konotasinya negatif ya. Gitu. Jadinya seolah-olah dia yang nebeng itu ya dia dapat keuntungan, tapi yang ditebengin yang nggak dapat apa-apa gitu. Jadi nggak win-win ya Coach ya? Iya nggak win-win, jadi kayak parasit aja dong ya kalau nebeng ya gitu. Seolah-olah loh ya, harusnya kan win-win. Walaupun dia di berita-berita tersebut pastilah saling menguntungkan juga tuh ya antara Kaisang dengan yang menebengkan gitu ya. Dalam hal ini pesawat ya katanya. Ya walaupun kita nggak mau bahas itu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan bisnis ya, bisnis satu dengan bisnis yang lain menebeng dengan bisnis yang lain gitu ya. Konotasinya juga nih atau definisinya harus ditetapkan dulu, distandarkan dulu ya, harus disepakati. Nebeng yang kayak apa yang mau dimaksud gitu loh. Karena kalau nebeng hanya satu bisnis, nebeng ke bisnis lain itu kayaknya kok nggak win-win ya gitu. Saya berkesannya begitu, purely nebeng gitu. Kayaknya aneh gitu ya. Contoh ini bayangan saya kalau kita kata-kata nebeng ya. Misalnya, wah ayah saya tuh sudah punya bisnis besar gitu kan, bisnis nasional. Ya bisnisnya apalah, bisa pabrik lah atau apa gitu ya. Dan kemudian pabrik, yang namanya pabrik pasti kan punya ekspedisi pengirimannya ya gitu ya. Kemudian saya sebagai anaknya bikin bisnis nih baru-baru kecil-kecilan, misalnya bisnis transportasi atau bisnis bengkel gitu ya. Akhirnya saya nebeng ke ayah saya agar kendaraan-kendaraan mereka dari bisnis ayah saya itu saya yang jadi ininya, bagian maintenance-nya gitu misalnya. Ya itu nebeng tuh kayak gitu kali ya. Bisa jadi kayak nebeng mungkin bisa biar siapa tahu terkenal dari perusahaan besar itu. Iya gitu kan. Siapa tahu pertama ya udah pasti dapat keuntungan ya, tanpa capek-capek untuk cari-cari lagi di tempat lain kan, cari-cari customer atau klien di tempat lain. Yang kedua mungkin dengan kita punya customer yang gede gitu ya, sebagai portofolio juga ya untuk bisa memarketkan jasa ini saya ya, tadi bengkel saya gitu ke customer berikutnya gitu misalnya. Nah itu nebeng gitu. Kalau menurut saya itu mungkin nggak layak juga ya. Ya oke lah kalau memang bapaknya mau ya. Tapi itu saya nggak membahas itu gitu loh, karena itu privilege jadinya ya. Nggak ada usaha apa-apa, atau ya mungkin usahanya si anak juga tetap sih harus ngomong ke bapaknya, harus meyakinkan bapaknya kan gitu ya, sayanya gitu kan. Tapi saya nggak mau ngomong itu gitu ya. Saya inginnya bukan nebeng sih, yang ingin saya bahas itu seperti kerjasama, kolaborasi gitu ya. Kolaborasi atau kerjasama tertentu yang saling menguntungkan gitu loh. Karena bisnis yang mau bekerja sama dengan saya harus ngelihat untungnya buat saya apa. Betul. Jangan hanya untung buat dia doang dong gitu. Kebalikannya juga, kalau saya yang mau mengajak kolaborasi dengan bisnis yang lain, untungnya buat saya apa, dan untung saya bisa ngasih keuntungan ke dia apa gitu loh. Ya kan, namanya juga bisnis ya, it's business kan gitu, no personal gitu kan. Jadi harus ada yang saling menguntungkan, win-win solution gitu ya. Win-win solution, bahkan maksudnya win-win itu bisnis saya juga win, bisnisnya yang saya ajak kerjasama juga win.
customernya juga win gitu kan. Customer kita misalnya ya, atau lingkungan kita juga win. Jadi nggak hanya dua bisnis ini yang win, tapi stakeholder yang lain juga win. Misalnya customernya, atau yang ya terkait tergantung jenis kolaborasinya ya, bisnisnya ya. Mungkin yang berkaitan customernya gitu kan, customer saya atau customer dia, atau vendor saya dengan vendor dia, apapun itulah ya, atau masyarakat sekitar, itu harus win juga gitu. Nah itulah baru yang disebut kolaborasi yang baik gitu ya. Nah kalau kayak gitu bisa gitu loh, kolaborasi yang kayak gitu ya. Contoh gitu ya, yang mungkin yang juga saya ajarkan juga ya di pelatihan Business Coaching Toolbox gitu ya, tentang kerjasama strategik seperti ini gitu ya. Untuk berinovasi gitu kan, berinovasi di zaman sekarang ini ya, nggak bisa sendiri juga ya. Kadang-kadang kita perlu mengajak kolaborasi bisnis yang lain. Gitu ya, itu yang saya ajarkan di Business Coaching Toolbox gitu ya. Contohnya lah misalnya gitu ya, kamu punya bisnis salon, saya punya bisnis klinik kecantikan gitu. Kamu ingin pengen nambah prospek atau klien baru nih gitu ya, di salonnya kamu gitu ya. Nah kamu ngelihat saya gitu kan, punya bisnis kecantikan yang sudah sukses, sudah besar, pengen ngajak kerjasama, kolaborasi, boleh gitu ya. Tapi harus win-win solution gitu. Contohnya misal gitu ya, kamu tawarkan ke klinik saya gitu ya, kalau misalnya nanti contoh ya, kalau misalnya program atau paket klinik kecantikan saya yang jarang dibeli gitu ya oleh klien-klien saya itu, kalau ditawarkan kalau beli program tersebut nanti dapat gratis ke salon kamu misalnya 3 kali gitu loh. Ya kan, itu kan menguntungkan buat saya juga, karena program kecantikan, klinik kecantikan saya yang nggak laku itu jadi laku, mudah-mudahan gitu ya. Karena nanti karena mereka tertarik dapat salon treatment salon dari kamu 3 kali gitu misalnya, gitu ya, atau program salon kamu yang apa gitu ya, mungkin ada pijatnya gitu kan, ada cambuk-cambuknya ada serem juga kali gitu ya, ada treatment di salon khusus gitu kan ya. Jadi itu bisa gitu, saling menguntungkan gitu ya. Atau kebalikan, kamu juga bikin paket gitu ya, paket yang kalau misalnya kamu diambil paket tersebut, jadi klien kamu itu nanti dapat treatment klinikal dari klinik kecantikan dari saya apa gitu loh, ya gratis, jadi atau diskon macam-macam sih ya, jadi tergantung kesepakatannya. Jadi masing-masing win-win gitu loh ya. Dan dalam hal ini win, bisnis salonnya win, bisnis klinik kecantikan win, customernya kita berdua juga harus win gitu ya. Jadi nggak ada yang merasa ditipu juga, nggak merasa dimanfaatin juga gitu loh. Oh iya benar. Karena mereka ya, kok nama gue dikasih orang kan gitu kan, nggak mau juga kan gitu. Jadi harus dapat keuntungan juga gitu, dan betul-betul dikasih kebebasan buat si kliennya saya atau kliennya kamu untuk memilih mau ambil apa enggaknya gitu, jadi nggak dipaksa. Gitu contohnya ya, kayak gitu. Itu ethics ya, bisnis ethicsnya gitu ya. Jadi kalau kayak gitu bisa tuh kerjasama yang kayak gitu. Terus tadi kamu tanya tantangannya ya. Tantangan yang pertama harus pastikan adalah bisnis kita ini bukan bisnis yang bersaing ya. Maksud saya klinik kecantikan, kamu klinik kecantikan juga gitu. Ya, kecuali kalau klinik kecantikannya saya yang bagian apanya, kamu bagian apanya gitu ya, yang mungkin ada sub-subnya, saya nggak tahu juga. Klinik kecantikan itu ada yang tentang wajah gitu misalnya, kalau kamu tentang kakinya kali. Kecantikan kaki, kalau saya kecantikan wajah. Kalau gitu nggak ada hubungannya kan, bisa kerjasama gitu ya. Kalau salon sama klinik kecantikan itu nggak ini kan, bukan bisnis yang betul-betul bersaing ya gitu, tapi saling berkaitan gitu loh. Dan tentunya harus dipastikan level kita sama. Level apanya dalam artian level marketnya terutama ya. Kalau saya klinik kecantikan misalnya ibu-ibu pejabat gitu ya, yang bisa yang menjadi pelanggan saya gitu, ya kamu juga harus level marketnya itu di situ gitu ya, sehingga klien saya yang ibu-ibu pejabat ini tuh mau ke salon kamu, karena memang salon kamu itu mencerminkan identitasnya, mencerminkan salon yang lingkungan pejabat misalnya gitu. High quality gitu. High quality gitu ya, sosialita atau apa gitu ya. Jadi harus levelnya sama gitu, jangan jomplang
gitu ya. Mana mau nanti gitu ya. Iya pasti sih kalau jomblo. Gitu ya. Dan yang kedua ya harus pastikan juga, tadi tantangannya udah ketiga ya, udah kedua ya. Yang ketiga adalah tantangannya yang lain adalah harus dipastikan konsistensi dan kualitasnya itu udah benar-benar oke gitu ya. Emang layak untuk bekerja sama gitu loh. Misalnya ya saya tadi klien saya itu ibu-ibu pejabat ya. Selain memang citranya salon kamu memang untuk ibu-ibu pejabat atau sosialita, pastikan juga pelayanannya juga tepat gitu ya. Jasanya, kualitasnya juga oke gitu loh. Iya. Ya kan, dan konsisten gitu loh. Dan siap menerima klien yang dari saya gitu. Mungkin walaupun kliennya sesama ibu-ibu sosialita gitu, tapi karakteristiknya ada perbedaan, bisa juga ya gitu. Atau jangan sampai jasa salon kamu tuh malah merusak hasil produk klinik kecantikan saya misalnya, atau kebalikannya. Ya udah bagus-bagus, wajahnya kinclong gitu kan dengan klinik kecantikan saya misalnya, tapi dengan salon kamu jadi gara-gara potongannya modelnya yang nggak cocok, jadi bikin wajahnya jadi jelek lagi gitu kan. Contoh gitu ya. Jadi harus saling benar-benar produknya yang saling menunjang dan saling memperkuat gitu loh. Memperkuat value-nya gitu yang didapat gitu, antara kecantikan dengan kecantikan wajah misalnya sama kecantikan rambut. Ya, sama-sama cantik tapi kalau nggak klop ya sama aja gitu. Iya betul. Sama aja kayak misalnya lukisan udah bagus. Terus ada bisnis bikin frame lukisan juga. Bagus juga nih frame lukisannya. Tapi begitu dipasangin jadi ngawur, jadi gak cocok. Bisa juga loh kayak gitu. Iya bisa juga sih. Nah sama lah gitu ya. Oke. Ibaratnya kayak gitu. Itu tantangannya sih yang agak sulit ya gitu. Belum lagi lokasi gitu ya. Lokasi mempengaruhi juga gitu ya. Karena kalau lokasi terlalu jauh gitu ya, saya di Jakarta, kamu di Bekasi gitu. Mana mau juga gitu kan. Jadi lokasi juga pengaruh gitu ya. Macam-macam sih gitu ya. Tapi itu sih yang utamanya gitu ya. Range harga gitu ya, segala macam. Masuk gak nih harganya gitu ya. Mungkin ya kamu sama saya sebagai sesama pemilik bisnis memang harus diskusi dulu ya. Kliennya seperti apa, harga yang masuk nih mereka tuh yang seperti apa, jenis treatment yang cocok buat dan tidak saling merusak tuh apa gitu ya. Saling merusak gitu ya. Karena tadi ya, treatment yang udah bagus-bagus dari kamu begitu ke saya klinik kecantikan malah jadi nggak match misalnya. Siapa tahu ya antara salon dengan klinik kecantikan tuh ada yang bikin saling bentrok gitu loh. Dari jadi, produknya. Ya produknya jangan saling bentrok gitu loh. Ini baru jasa ya. Kalau produk barang itu bisa beda lagi tuh urusannya gitu. Satu martabak misalnya, satu asinan gitu. Misalnya gitu ya. Ya harus dipastikan ketika dia makan martabak dan sekaligus makan asinan nggak bikin sakit perut misalnya. Gitu kan lucu gitu kan. Orang abis beli martabak, ini dapat kupon nih, kamu bisa gratis 50% diskon beli asinan di situ misalnya. Beli dong gitu. Ya orang abis makan martabak pengen makan asinan juga kan, digabung kan, kita nggak bisa kontrol ya. Kan kita nggak bisa bilang juga abis kalau makan asinan tolong paling cepet 1 jam setelah makan martabak ya, gitu kan nggak bisa juga gitu, nggak bisa diatur begitu dong. Ntar udah curiga dia loh. Kenapa nih gitu ya. Jadi asal produknya itu jangan saling merusak, jangan saling mengganggu saling bentrok gitu loh. Nah yang nggak berdampak negatif. Iya gitu ya. Macam-macam ya, bisnis kerudung dengan bisnis apa misalnya. Ya, yang akan membuat si klien itu value-nya meningkat karena dengan pakai kerudung dan pakai produk jasa kita juga tuh saling semakin memperlengkapi, semakin memperbagus gitu loh. Mempercantik kalau dalam hal ini ya gitu. Ya, kalau martabak dengan asinan tadi mengenyangkan. Mengenyangkan perut. Tapi jangan bikin sakit perut. Ya karena kecampur coklat, keju, manis, sama cuka gitu. Ya. Aduh gak karuan itu rasanya. Iya kan, hati-hati itu. Jadi harus pikirin hal-hal kayak gitu tuh, perintil-perintil yang kayak gitu ya. Dan juga tadi ya betul-betul marketnya memang mentargetkan market yang sama gitu loh. Ya ibu-ibu sosialita ya. Jadi Anda juga packagingnya yang sosialita, saya juga sosialita gitu kan. Jangan saya sosialita tapi kamu packagingnya ternyata untuk profesional bisnis gitu ya. Ya bisa juga loh gitu kan. Atau untuk anak muda nggak cocok gitu. Oke.
Panjang ya ceritanya. Iya. Jadinya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan tuh sebenarnya banyak banget gitu ya Coach. Kalau misalkan mau kolaborasi atau kerjasama dengan bisnis lain. Gitu. Iya betul ya, ibaratnya orang mau nikah aja kan lama ya urusan kayak gitunya. Artinya urusan cocoknya bukan hanya sesama ini ya yang berurusan ya pria dan wanitanya, tapi keluarga pria dan keluarga wanita gitu ya. Iya betul, mempersatukan. Tetangganya pria dan tetangga wanita juga harus cocok. Aduh. Jauh juga. Teman-temannya gitu ya, teman-teman gengnya pria sama gengnya gimana gitu ya, kali ya seribet itu ya. Iya. Ya, tapi kalau bisnis kan perlu ditelaah sama-sama ini sampai sejauh mana nih yang bisa saling kaitannya atau pengaruhnya gitu, bisa ke ring 1, ring 2-nya gitu. Okay. Wah, menarik nih teman-teman. Nah, kalau misalkan buat teman-teman nih yang penasaran atau ada pertanyaan seputar gimana sih cara kolaborasi yang baik, atau memang teman-teman ada yang mau kolaborasi bisnis dengan bisnis lain, itu bisa langsung aja konsultasi atau tanyakan langsung di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian dari aku Aulia. Saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.